Selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih. Hari ini Jumat tanggal 22 Mei 2020. Salam Patuhilan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian pagi Masjid Daerah Kediri Selatan pada kesempatan hari ini. Marilah sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, baiklah kita akan terlebih dahulu membaca, merenungkan Alkitab sebagai saksian akan firman-Nya. Sekarang baik kita akan datang dalam doa kita. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan Allah kami, pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk membaca, merenungkan, dan juga melakukan akan segala firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Oleh karena ya Bapa, sekarang berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu dan juga saudaraku yang terkasih, bacaan hari ini terambil dari kitab Efesus, yaitu pada pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ke-7, yang demikian firman-Nya. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini judul khotbah pada renungan hari ini adalah Yesus Kristus adalah anugerah yang terindah dalam hidup kita. Jemaat yang berbahagia, kita sekarang sudah memasuki hari ke-83, di mana kita sekarang masih dalam suasana isolasi diri atau karantina mandiri sebagai dampak dari COVID-19, di mana di dalam masa-masa sekarang ini ada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yang mendesak yang harus kita upayakan segera. Ada dua hal Bapak Ibu sebagai dampak dari COVID-19 ini. Yang pertama adalah kebutuhan pangan. Yang kedua adalah kebutuhan kesehatan. Seperti yang juga menjadi anjuran atau himbauan pemerintah dan juga berdasarkan protokoler kesehatan
kita melakukan berbagai anjuran dan himbauan itu. Yang pertama, demi kesehatan, maka kita perlu mengupayakan kebutuhan makanan yang bergizi. Dan juga kita selalu memakai masker, baik di rumah maupun keluar rumah. Juga kita diajak untuk selalu menjaga kebersihan. Misalnya kita selalu cuci tangan. Yang berikut juga kita dianjurkan juga selalu tinggal di rumah, atau juga untuk menjaga jarak. Bapak Ibu yang terkasih, semua anjuran dan himbauan ini adalah demi supaya kita selamat. Tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga untuk semua orang. Berbicara masalah keselamatan yang terkait dengan kebutuhan lahir batin, yang tidak hanya sekarang, tapi juga selamanya, juga menjadi percakapan pastoral atau menjadi anjuran dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pada waktu itu, di mana juga Rasul Paulus berbicara tentang keselamatan umat manusia. Rasul Paulus berbicara bahwa keselamatan yang diberikan kepada kita adalah sebuah anugerah, sebuah kasih karunia, di mana melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib dan juga melalui kebangkitannya, maka manusia mendapatkan keselamatan hari ini dan juga selama-lamanya. Menurut Paulus, seharusnya kita manusia ini diberkahi oleh Tuhan Allah. Tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, maka kita manusia mendapatkan anugerah keselamatan itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mempercayai Yesus sebagai juru selamat itu? Saudaraku yang terkasih, untuk percaya akan Yesus Kristus itu adalah sebuah anugerah, sebuah panggilan, sama dengan kita mempercayai anugerah keselamatan. Itu semua melalui ketajaman, melalui kedalaman iman kita. Sebab iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Saudaraku yang terkasih, untuk dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat sebagai pribadi, kita memang memerlukan sebuah pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan rahmat dan kasih karunia-Nya. Dan untuk konteks sekarang ini Bapak Ibu, dan juga untuk selamanya, tentunya yang menjadi kebutuhan pokok kita sekarang tidak hanya terkait dengan soal pangan, tidak hanya terkait dengan soal kesehatan semata, yang hanya untuk diri sendiri, tapi ada juga kebutuhan yang lain yang mendesak, yang segera, yaitu kebutuhan keselamatan hari ini dan selamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita sebagai warga Gereja Kristen Jawetan, kita sebagai umat Tuhan, marilah kita bersama-sama bersaksi tentang Kristus. Kristus yang tidak hanya telah mati di kayu salib, tapi juga yang telah bangkit di antara orang mati.
Bahkan kemarin pun kita sudah merayakan yaitu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Kita yang masih tinggal di dunia ini diajak oleh Tuhan, diserukan oleh Rasul Paulus, marilah kita bersaksi. Marilah kita menjadikan hidup kita ini hidup yang selalu menjadi rahmat dan berkat bagi semua orang. Yang selamat hari ini dan selamanya tidak hanya kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus, tapi juga seluruh masyarakat, bangsa, dan negara ini. Karena itu Bapak Ibu, menyikapi dampak dari COVID-19 ini, kita perlu belajar merenungkan nasihat dari Rasul Paulus ini yang ditujukan kepada jemaat Efesus pada waktu itu, tapi juga untuk zaman sekarang ini. Yang pertama adalah marilah kita belajar untuk rela menderita. Rela untuk mematikan ego kita masing-masing dan menggantikannya dengan sikap yang peduli dan mau berbagi, rela untuk berkorban dengan sesama kita, dengan semua orang, melewati batas-batas tembok gereja, melewati batas lintas iman. Sebab untuk berkorban, memberi, dan berbagi itu Bapak Ibu, tentunya tidak harus menunggu kita berkecukupan atau berkelebihan. Tapi untuk berbagi dan memberi dan berkorban itu juga bisa dilakukan saat hidup kita pun juga terbatas adanya. Memberi dan berbagi itu sebagai syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus adalah anugerah yang terindah dalam hidup kita. Selamat berkegiatan hari ini. Selamat menjadikan hidup kita hari ini begitu indah bersama dengan semua orang. Jadilah berkat bagi sesamamu, bagi masyarakat, bangsa, dan negaramu. Percayalah, Kristus bersama dengan kita hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri renungan pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan datang dalam doa kita. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan kami, terima kasih atas segala anugerah kasih karunia-Mu yang begitu indah untuk kami semua. Hidup yang berkeselamatan, hidup yang penuh dengan kasih karunia, hidup yang sejahtera, hidup yang berbahagia, tinggal bersama dengan semua orang. Meskipun kami tinggal dalam sebuah lingkungan yang berbeda-beda, yang melewati batas-batas tembok gereja, melewati lintas iman, tapi kami bahagia hidup bersama dengan semua orang, supaya kami pulih menjadi rahmat dan berkat bagi mereka semua. Jadikanlah kami membawa rahmat dan membawa sukacita bagi sesama kami hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu yang menjadi renungan pagi kita hari ini, dan selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan menolong kita semua hari ini sampai dengan selama-lamanya. Tuhan kiranya menolong kita semua. Salam Patunggilan. Amin.